Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Sambal keju bawang super kriuk guys, ada yang suka nggak nih? Tuh, menggoda banget kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pastinya mantap banget dijadikan teman lauk makan nasi ataupun untuk ide usaha. Oke guys, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 200 sampai dengan 250 gram keju cheddar yang sudah diparut seperti ini. Untuk merek kejunya sesuai selera ya. Sisihkan. Siapkan juga 200 gram bawang merah goreng kriuk yang sudah siap santap seperti ini. Untuk jenis bawang gorengnya itu juga sesuai selera. Bisa menggunakan bawang goreng kriuk versi tanpa tepung seperti ini. Atau bawang goreng kriuk dengan balutan tepung seperti ini. By the way, untuk dua jenis bawang goreng kriuk ini, tutorial cara membuatnya itu sudah dibagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Dan ini saya menggunakan campuran bawang goreng kriuk tanpa tepung dan yang berbalut tepung. Oke, sisihkan. Selanjutnya panaskan oven, bisa menggunakan oven listrik seperti ini atau menggunakan oven tangkring juga boleh. Tempatkan keju yang sudah diparut ke atas loyang yang sudah dialas baking paper. Setelah oven panas, panggang keju dengan suhu rendah. Dan ini saya menggunakan oven listrik Fantasy dari Mito. Setting suhu rendahnya itu ada di angka 100 derajat Celcius. Panggang dengan api atas bawah selama 20 menit. Jadi agar hasilnya itu cantik dan tidak rawan gosong, pastikan dipanggang dengan suhu rendah. Jika menggunakan oven tangkring, maka panggang dengan menggunakan api kecil. Setelah 20 menit, kejunya itu emang belum terlihat menguning sama sekali ya guys. Cuma permukaan kejunya itu sudah lebih kering dan mulai mengeras. Nah, selanjutnya naikkan suhu oven ke suhu sedang, yaitu di kisaran 150 derajat Celcius. Kemudian lanjut dipanggang sekitar 20 menit dengan sesekali dibuka dan dibolak-balik kejunya seperti ini agar tidak rawan gosong. Begitu juga jika menggunakan oven tangkring ya. Jika dirasa kejunya itu sudah cukup mengering, sebaiknya apinya itu dibesarkan sedikit sambil sesekali diaduk begini agar tidak gosong. Jadi mau menggunakan oven tangkring ataupun oven listrik, teorinya tetap sama ya. Nah, setelah total 40 menit dipanggang, ini dia guys hasilnya. Keju cheddar parut sudah matang dan siap digunakan. Tempatkan di dalam wadah. Sisihkan. Jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Masukkan bawang goreng ke dalam wadah. Tambahkan juga keju yang sudah dipanggang tadi. 20 gram atau sekitar 2 sendok makan penuh bubuk cabai sesuai selera dengan menggunakan merek sesuai selera juga. By the way, untuk bubuk cabenya ini sebaiknya sebelum digunakan sangrai sebentar dengan menggunakan api kecil sekitar 5 menit. Oke, masukkan. Jika suka, tambahkan juga 10 gram atau sekitar 1 sendok makan penuh bubuk cabai Korea dengan merek sesuai selera.
1 sendok teh oregano kering opsional. 1 sendok teh bawang putih guguk. Guguk. Ucar-ucarnya anjing apa? Can. Mana mah dengerikan. 1 sendok teh bawang putih bubuk opsional alias bisa dilewatkan. Aduk hingga tercampur rata. Hampir kelupaan ya. Jika suka, untuk rasa yang lebih kuat, kita juga bisa menambahkan 1 sendok teh garam halus dan 1 sendok teh bubuk kaldu sesuai selera. Aduk rata. Selesai. 1 resep ini ternyata bisa jadi sekitar 370 gram. Oke guys, sekarang sambal keju bawang kriuk sudah siap disantap. By the way, untuk penggunaan bebek cabai ini, Masya Allah, bebek maning ya Allah yuk. Kau mau gak nih salah baik ngomong, urung sarapan apa rikane? By the way, untuk penggunaan bubuk cabai ini opsional ya. Jika tidak suka pedas atau dibuat untuk anak-anak, maka kita bisa melewatkan penggunaan bubuk cabainya. Dan hasilnya jadi seperti ini. Pastinya yang versi tidak pedas ini juga rasanya itu nendang banget. Anak saya yang umur 5 tahun juga doyan banget ya. Mau dimakan dengan nasi atau tanpa nasi juga bisa. Atau untuk taburan nasi goreng, aneka olahan mie, capcay, dan lain-lain. Jadi kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang versi tanpa cabai atau yang versi pedas? Exactly, the choice is in yours. Oke, agar tidak melempem dan awet kriuknya, begitu selesai segera kemas sambal keju bawang kriuk di wadah tertutup seperti ini. 1 toples ini beratnya itu sekitar 150 gram. Atau yang lebih murah dan praktis, gunakan kemasan standing pouch seperti ini. Jika sudah dikemas begini, asal ditutup rapat, sambal bawang keju kriuk ini bisa awet sekitar 1 sampai dengan 2 bulan di suhu ruang. Catat. Well guys, by the way, selain setting oven yang tepat, penggunaan keju yang kita gunakan juga berpengaruh pada hasil akhir ya. Seperti ini misalnya, dengan teknik memanggang yang sama baik suhu dan durasi waktunya, ternyata karena merek keju yang saya gunakan itu berbeda, hasil akhirnya juga cenderung jadi lebih gelap seperti ini. Ini saya menggunakan keju merek ini ya guys. Sementara yang terlihat lebih terang dan cantik ini, saya menggunakan keju merek Top. Untuk rasanya juga sedikit berbeda ya. Yang merek ini kriuknya itu lebih renyah dan nampol. Sementara yang merek ini kriuknya itu cenderung empuk. So, mau menggunakan keju versi gelap atau terang nih? Silahkan dipilih sesuai selera saja. Oke guys, demikian tadi cara membuat sambal keju bawang kriuk ala The Hasan video. Semoga bermanfaat. Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.